itu, perkenalkan saya Yulianti sebagai moderator. Di sebelah saya ada Kirana Sabila ada sebagai presenter. Di sebelahnya ada Nadia Safira sebagai moderator. Di sebelahnya lagi ada Mega Adali sebagai tanya jawab dan Ayu Nadia sebagai tanya keeper. Baiklah, kami akan mempresentasikan PPT kami tentang penerapan listrik statis, yaitu penangkap petir. Tidak memperpanjang waktu, marilah presentasinya akan dimulai sekarang, yang akan dibacakan oleh teman saya Kirana. Pada teman dipersilakan. Pengertian penangkap petir. Penangkap petir merupakan rangkaian jalur yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan atau mengalirkan arus listrik ke tanah tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Penangkal petir bisa juga disebut batang logam, biasanya tembaga, yang melindungi suatu bangunan dari kerusakan akibat petir dengan cara menahan sambaran petir dan menyalurkan arusnya ke dalam tanah. Bagian utama pada penangkal petir yaitu ada 3: 1. Lead atau batang penangkal, 2. Kawat konduktor, 3. Grounding atau pembunyian. Prinsip penangkal petir. Prinsip penangkal petir yaitu saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik positif kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor yang dipasang pada dinding luar bangunan menuju ke ujung batang penangkal petir yang berada di puncak bangunan. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap daya tarik menarik antara dua muatan semakin kuat, muatan positif ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir dari kabel konduktor ke batang hubungan atau ground rod yang tertanam di tanah. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan. Manfaat atau fungsi penangkal petir. Fungsi utama dari penangkal petir adalah untuk menyelamatkan bangunan dari sambaran petir yang berpotensi menimbulkan hal buruk seperti hancurnya bangunan atau kebakaran. Benda ini berfungsi sebagai media penghantar listrik dari sambaran petir untuk diteruskan ke media lain seperti tanah. Contoh atau gambar dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat yang berada di sekolah kita, yaitu berada di ujung atap majelis guru. Kesimpulan dari materi penangkal petir adalah penangkal petir berfungsi untuk mengalihkan arus petir dari bangunan sehingga merusak struktur bangunan dan perlengkapan elektronik di dalamnya, mengurangi resiko kebakaran yang bisa terjadi akibat sambaran petir, mencegah terjadinya korslet aliran listrik saat cuaca buruk dan banyak petir. Penangkal petir dipasang di bagian tertinggi bangunan, tak terhubung ke sistem grounding di bawah tanah. Penangkal petir biasanya terbuat dari batang logam seperti tembaga atau aluminium. Baiklah, itu tadi hasil dari PPT kami. Baiklah, untuk kelompok 1, 2, dan 3, jika ada pertanyaan untuk kelompok kami silakan. Saya perwakilan dari Blok A. Pertanyaannya, mengapa penangkal petir biasanya diletakkan pada ketinggian yang lebih tinggi?
menjadi jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Baiklah, setelah selesai dari sesi tanya jawab, selanjutnya teman saya Nadia Safira sebagai moderator akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Pada Nadia, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kita pada hari ini. 1. Mengapa penangkap petir ditempatkan di ketinggian yang lebih tinggi? Karena bangunan yang tinggi lebih rentan terhadap petir karena jaraknya lebih dekat dengan langit. Yang kedua, mengapa penangkap petir dihubungkan dengan tanah? Agar muatan negatif petir dapat dinetralkan oleh muatan netral bumi. Yang ketiga, apa risiko jika tidak menggunakan penangkap petir? Maka bangunan bisa rusak atau terbakar akibat sambaran petir. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon maaf, karena yang benar hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil tutupi papan, memakai dasi juga celana, 12 menit berada di depan. Semoga presentasi ini dapat memberi makna. Biru laut seperti kolam, dan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya dederkan untuk presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi